Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat aki organik dengan menggunakan bahan yang pertama, jeruk nipis, yang kedua, belimbing ulu, dan yang ketiga, tanah liat merah. Sebelum melakukan pencampuran, sebuah inovasi telah muncul. Sebuah rangka diciptakan untuk aki organik ini yang dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Aki organik ini memiliki dimensi tinggi 60 cm dan lebar 26 cm. Rangka ini didesain untuk kenyamanan dan mobilitas yang optimal. Casing aki organik ini menggunakan bahan akrilik dengan tebal 1,5 mm dan dudukan pot tray menggunakan triplek, dan tray sendiri memiliki lubang 100 lubang dengan dimensi lebar tinggi 24 cm. Seperti inilah aki organik yang nantinya saya akan gunakan. Setelah rangka sudah dibangun, langkah berikutnya adalah merakit rangkaian. Saya menggunakan tembaga sebagai katoda dan seng sebagai anoda dengan menghubungkannya menggunakan kabel berakar tunggal dengan diameter kabel adalah 0,9 mm. Sekarang masuk ke tahap pencampuran bahan di mana telah diteliti dengan perbandingan 1:2 dengan jeruk nipis lebih sedikit menghasilkan energi yang lebih baik dibandingkan dengan perbandingan yang lain. Maka dari itu larutan aki organik ini dibuat dengan perbandingan 1:2 di mana jeruk nipis lebih sedikit yang digunakan untuk pembuatan aki organik ini. Jeruk nipis yang digunakan adalah jeruk nipis yang sudah mengkal. Jeruk nipis ini sendiri akan diperas untuk mendapatkan perasan, sedangkan belimbing ulu yang digunakan adalah belimbing ulu yang sudah matang, dan belimbing ulu akan dilumatkan menggunakan blender. Selanjutnya tanah liat merah digunakan dan dicampurkan dengan perbandingan 1:2. Untuk pengukuran saya menggunakan alat timbangan digital. Setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya adalah melarutkan adonan. Nah, setelah pencampuran sudah merata, adonan dituangkan ke dalam pot tray satu persatu sampai pot tray sudah terisi penuh. Setelah pot tray sudah terisi penuh, maka bagian atas pot tray harus dibersihkan agar listrik yang dihasilkan stabil. Nah, setelah bagian atas sudah dibersihkan, kita lanjutkan dengan penjelasan tentang penyusunan rangkaian seng dan tembaga yang disusun secara seri, di mana dalam setiap kotak lubang pot tray terdapat katup positif dan katup negatif. Setiap penyusunan rangkaian akan diperiksa energi listrik yang dihasilkan menggunakan alat multimeter digital dan diperiksa menggunakan lampu LED untuk memastikan stabil listrik yang dihasilkan. Perlu diingat kembali bahwa rangkaian listrik tidak boleh terbalik, karena jika terbalik listrik yang dihasilkan akan tidak stabil. Nah, setelah proses penyusunan rangkaian di pot tray, kita akan melanjutkan dengan memasangnya ke rangka aki organik yang disiapkan sebelumnya. Nah, ini dia adonan dan rangkaian aki organik sudah terpasang di rangka. Seperti inilah tampilan aki organik, di mana rak pertama terdapat katup negatif dan rak ketiga terdapat katup positif. Untuk lampu yang digunakan dalam penelitian ini adalah lampu yang berkapasitas 12 volt. Dan seperti inilah tampilan aki organik dari samping dan di bagian belakang. Semua kabel ini disusun menyambung secara seri agar listrik yang dihasilkan stabil. Nah, sekian proses perakitan aki organik yang saya teliti. Saya ucapkan terima kasih.